Your best radio station in Malaysia di 105 FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan FM yang khususnya juga buat bapak-bapak dan istriwan yang mendengarkan di malam hari ini. Aduh, Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Rau ya. Tadi Ici yang menemani ruang dengarkan Rau, dan kali ini di malam hari ini ada Wanda yang menemani ruang dengar kamu tentunya. Dan ada juga narasumber kita seperti biasa, kita selalu talk show bersama dosen UIN Syahada di setiap malam Kamis. Oke, di depan Wanda juga sudah ada narasumbernya, yaitu dengan Bapak Syafrilianto. Jadi langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kak Wanda. Apa kabar Pak di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang. Di luar dingin nggak Pak? Dingin, tapi lebih dingin rasanya di dalam studio. Karena ber-AC ya, makanya saya ajakin ya. Iya. Oke, itu dia ada Bapak Syafrilianto dan juga Wanda yang menemani kamu tentunya di sini 1 jam ke depannya. Kita bakalan berbincang-bincang di sini tentunya. Dan buat rekan Rau harus dengerin kita yang mungkin mau kasih pertanyaan nanti, langsung aja kirimin pertanyaan kamu di 0822 9999610. Oke, untuk di malam hari ini tema kita apa Pak? Ya, tema kita malam ini adalah terkait dengan, karena bidang ilmu saya adalah pendidikan, ya, jadi sesuai dengan bidang ilmu saya terkait dengan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu scientific approach dalam pembelajaran di sekolah. Oke, tema kita tentang scientific approach dalam pembelajaran di bidang sekolah. Mungkin beberapa kalangan sangat jarang ya Pak mendengar kata dari scientific approach ini. Maksud dari scientific approach ini apa sih Pak? Ya, baik Kak Wanda, terima kasih. Pertama tentu terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini satu momen penting bagi saya, karena dengan momen ini saya juga bisa mengembangkan kemampuan dan juga berbagi ilmu sedikit barangkali. Ya, baik, terkait dengan apa yang sudah kakak tanyakan, sebetulnya scientific approach ini terutama bagi kalangan pendidik atau di bidang pendidikan ya bukan istilah yang baru sebetulnya. Kalau kita lihat dari mulai istilah boomingnya atau di dalam pendidikan ya, terutama pada saat berlakunya kurikulum 2013. Artinya scientific approach ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang memang dalam kurikulum 2013 itu memang ditekankan proses pembelajarannya, dianjurkan atau memang diharapkan bisa dilaksanakan dengan pendekatan saintifik ini. Itu gambaran umumnya gitu. Jadi itu sih arti dari scientific approach ini. Kalau pentingnya sih Pak, apa sih Pak, seberapa pentingnya sih scientific approach ini dalam pembelajaran? Nah, terkait dengan scientific approach ini, pertama kalau kita merujuk kepada Permendikbud ya, artinya tadi di awal saya katakan bahwa scientific approach ini adalah salah satu pendekatan yang memang dalam kurikulum ditekankan, disebutkan secara tertulis gitu. Ini terbukti dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 ya, di mana menurut Permendikbud ini dinyatakan bahwa pendekatan saintifik itu diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar kepada siswa baik di jenjang dasar SD, SMP, SMA, yaitu berupa apa? Pengalaman belajar dalam bentuk apa? Pertama dari kegiatan mengamati, yang kemudian yang kedua kegiatan menanya, yang ketiga dengan kegiatan mengumpulkan informasi atau dengan mencoba, dan yang keempat dengan menalar, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, lebih lanjut bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan Permendikbud ini scientific approach atau pendekatan saintifik ini merupakan satu kesatuan, jadi satu kesatuan dan tidak terpisah tahapan-tahapan tadi gitu. Jadi dalam penerapannya di sekolah dalam pembelajaran ya, kelima tahapan scientific approach ini mesti dipahami. Yang pertama dipahami oleh guru, yang kedua mesti diterapkan
dalam pembelajaran. Tentunya dirancang kegiatan pembelajaran oleh guru, nanti akan dilakukan oleh siswa. Jadi inti dari pendekatan scientific approach ini adalah bagaimana siswa mendapatkan pengalaman. Jadi kata kunci kalau kita lihat dari Permendikbud tadi adalah memuat pengalaman belajar. Artinya kalau pengalaman yang berarti, saya ingin bertanya balik, pengalaman kita itu sesuatu yang akan lebih kuat di dalam memori kita apabila kita mengalami sendiri atau hanya sekedar mendengarkan cerita. Tentu mengalami sendiri. Makanya ketika dalam proses pembelajaran 5 tahapan pendekatan saintifik tadi itu mestinya dilakukan oleh siswa. Artinya guru perannya di mana? Membimbing, memfasilitasi. Misalnya ketika memulai kegiatan pembelajaran dengan tahap mengamati gitu Kak ya. Jadi guru perannya ya memfasilitasi apa yang akan diamati oleh siswa gitu. Ya, artinya siswa mulai belajar tidak seperti kita belajar zaman dulu. Misalnya kalau saya SD, saya masih ingat, ini tidak dalam rangka menilai guru kita dahulu tidak guru kita zaman dulu tidak bagus, sangat bagus, buktinya kita bisa berhasil seperti ini. Tapi kan dengan seiring perkembangan zaman tentu perlu ada inovasi, ada perubahan, termasuk dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi tidak bisa lagi dengan pembelajaran saat ini, tidak bisa lagi siswanya disuruh duduk diam dengar gitu. Apalagi sekarang zaman Ya betul Kak, itu juga salah satu faktor bahwa pembelajaran itu harus terpusat kepada siswa, bukan lagi guru yang sebagai komandannya, menguasai dominan. Termasuk dengan kurikulum 13 juga. Karena kan kalau katanya kurikulum 13 ini siswa yang mencari tahu semuanya tanpa diajarkan oleh guru. Ya sejalan. Artinya pendekatan saintifik ini seperti yang saya sampaikan tadi. Setiap tahapan pendekatan saintifik itu mestinya dilakukan oleh siswa gitu. Ya, artinya itu kan bagian dari bagaimana siswa mencari tahu gitu ya. Jadi kalau zaman kita belajar dulu waktu SD mungkin kita disuruh diam, dengarkan baik, jangan ribut. Guru menjelaskan. Ya betul itu. Itu kan sifatnya kita ya memang tidak pasif sepenuhnya, tapi kan kita hanya terpaku pada kursi kita lalu duduk dengan rapi di meja. Paling kalau ketika guru sudah selesai mencatat di papan tulis, kita disuruh silakan catat anak-anak, atau kalau ada tugas silakan kerjakan tugas yang sudah ibu berikan di papan tulis gitu ya. Tapi kalau dengan pendekatan saintifik tadi, ketika mengamati berarti guru menyediakan apa yang akan diamati oleh siswa. Jadi yang melakukan pengamatan itu siswa. Contoh sederhananya misalnya, kalau dalam pembelajaran IPA, kebetulan saya juga lebih spesifiknya pendidikan IPA ya Kak ya. Dalam pembelajaran IPA misalnya, apalagi IPA yang memang terkait dengan belajarnya tentang alam gitu. Segala sesuatu yang terkait dengan alam itu dipelajari dalam pembelajaran IPA. Misalnya tentang perubahan wujud zat yang tadinya es batu gitu, yang awalnya keras, lama-kelamaan kok bisa mencair. Nah itu bisa salah satu objek yang disajikan oleh guru di kelas gitu. Siswa diminta mengamati proses mencair tadi, yang mungkin awalnya ditunjukkan ke siswa. Oh, perhatikan anak-anak ya, bagaimana keadaan es batu yang ibu tunjukkan ini. Nanti ya udah selanjutnya silakan anak-anak amati beberapa, mungkin kalau proses mencair terjadi mungkin ya hitungan menit lah, maksimal 5 menit suruh mengamati gitu. Ya, jadi itu tahap mengamati gitu. Artinya seluruh siswa aktif mengamati gitu. Dan mereka yang melakukan ya. Lalu masuk tahap kedua misalnya menanya apa yang harus ditanyakan oleh siswa. Ya terutama terkait dengan apa yang terkait apa yang diamati tadi. Misalnya kan, apalagi kalau belajar siswa SD kan tentu banyak tanya, pengen tahunya loh kok bisa cair Bu, Pak gitu, yang tadinya keras kok bisa jadi air gitu ya. Itu salah satu contoh pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh siswa gitu. Itu sederhananya Kak. Dan begitu seterusnya, setelah kegiatan menanya, lanjut ke kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. Nah, dua istilah ini apa bedanya? Kalau dia mencoba ini bisa kita maknai beberapa hal Kak. Kalau misalnya pembelajarannya menggunakan metode praktikum, percobaan, misalnya kalau dulu Kakak pernah sekolah SMA atau di SMP, guru membawa ke labor praktek atau percobaan gitu. Nah itu
dengan metode praktikum kan. Artinya kalau ke tahap mencoba ya siswa langsung melakukan percobaan misalnya, tentu yang sudah disiapkan oleh guru, misalnya bagaimana percobaan yang dilakukan, apa alat dan bahannya, itu fungsi guru menyediakan fasilitas itu, tapi yang melakukan percobaan ya siswa sendiri gitu kan. Nah, tuh. Atau kalau kalau pembelajaran bukan berbasis praktikum, bukan percobaan, misalnya kan tidak semua, apalagi pelajaran sosial gitu, jarang, nggak mungkin juga dilakukan praktikum. Artinya tidak semua pelajaran itu bisa dipraktikumkan gitu. Kalau pembelajarannya dengan metode non praktikum, ya berarti mencobanya dalam bentuk kegiatan apa? Mengumpulkan berbagai macam informasi gitu. Ya, terkait apa? Pertama, terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Kemudian terkait informasi apa lagi? Jawaban atau informasi tambahan yang akan memperkaya wawasan pengetahuan siswa terkait materi pembelajaran yang dipelajari. Itu mencoba lalu menalar. Jadi setelah mencoba masuk ke kegiatan atau tahap menalar, mengasosiasi, menganalisis atau mencari tahu apa hubungan antar informasi yang diperoleh tadi. Kalau misalnya kegiatannya percobaan tadi praktikum, berarti ada data, ada temuan-temuan yang diperoleh, baik sifatnya kuantitatif, angka, maupun kualitatif. Nah, data-data itu siswa diminta mengasosiasi, menghubungkan antar data. Misalnya pada percobaan perubahan wujud zat tadi, siswa melakukan percobaan misalnya dengan melihat perubahan wujud dari padat menjadi cair gitu. Kan siswa mencatat misalnya dalam durasi waktu 5 menit jumlah zat yang mencair begini. Lalu nanti dalam waktu 10 menit lebih lama dicatat lagi berapa jumlah volume air yang mencair tadi, sampai nanti akhirnya habis berapa waktu diperlukan dengan massa es batu yang misalnya 500 gram, berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses mencair atau perubahan wujudnya tadi. Nah, itu mengasosiasi. Lalu di akhirnya ketika siswa sudah melakukan asosiasi, sudah mendapatkan hubungan antar data atau informasi yang diperoleh, mereka diminta untuk mengkomunikasikan. Artinya apa, misalnya konsep atau materi pembelajaran sudah mereka dapatkan, mereka diminta untuk mengkomunikasikan. Artinya menyampaikan hasil pemikiran, hasil pembelajaran diperoleh dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk lisan. Artinya guru mungkin meminta, kalau pembelajaran berkelompok berarti perwakilan setiap kelompok diminta hadir, maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil dari kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik tadi mereka peroleh. Gitu kan. Atau secara tertulis berarti dalam bentuk laporan percobaan. Iya, betul Kak. Oke, berarti itu ya alasannya kenapa saintifik ini sangat penting dalam pembelajaran. Aduh, sangat banyak sekali ini pembahasan kita, baru 2 pertanyaan loh. Jadi mungkin buat kakak-kakak yang mau bertanya, langsung aja kirimin pertanyaan kamu di 0822 9999 6105 ya, nanti bakalan dijawab oleh Pak Syafridianto. 155 Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Biar tahu balik lagi bersama Wanda di sini juga dengan Pak Syafridianto ya, yang menemani orang dengar kamu dan masih dalam tema scientific approach. Iya, scientific approach dalam pendidikan. Oke, tadi kita udah hanya tentang pengertian scientific itu apa, pentingnya scientific itu, dan bagaimana sih Pak hakikat scientific approach dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak Wanda. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang barusan Kakak sampaikan, mungkin sedikit tambahan tadi. Sebetulnya terkait pentingnya scientific approach ya dalam konteks ketika mulai diterapkan atau ditekankan pelaksanaannya dalam K13, itu juga tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Salah satunya melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, ya, dimana yang tadinya yang sebelumnya mungkin lebih terpusat kepada guru, pemerintah ingin melalui kurikulum 2013 ada perubahan cara belajar siswa yang tadinya teacher center ke student center, terpusat kepada siswa. Kemudian juga meskipun mungkin pendekatan saintifik itu sudah
bagus, misalnya secara konsep, secara teori, namun perlu diikuti oleh perubahan paradigma dari guru atau pendidik ya, untuk melaksanakan pembelajaran berubah yang tadinya dikuasai atau dikendalikan oleh guru beralih kepada terpusat kepada siswa. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan saintifik ini secara benar gitu ya. Baik, itu tambahan. Kemudian terkait bagaimana hakikat pendekatan saintifik dalam pembelajaran ya. Pendekatan saintifik tadi ibaratnya seperti satu kesatuan kalau kita perumpamakan seperti sebuah bangunan ya. Jadi tahapan tadi mulai dari mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan itu satu kesatuan ya. Jadi kalau menurut pandangan saya bahwa pendekatan saintifik adalah satu kesatuan yang dalam penerapannya, dalam pelaksananya di sekolah dan pembelajaran itu tidak terpisah. Yang pertama tidak terpisah, artinya 5 tahapan itu lengkap diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua sistematis, urut gitu, urut sesuai dengan urutannya tadi. Kenapa harus demikian? Yang pertama ya, 5 tahapan itu bertujuan agar siswa mampu membangun konsep atau pengetahuannya sendiri. Artinya makanya saya katakan bahwa kelima tahapan itu harus dilaksanakan secara utuh, secara menyeluruh. Dan yang kedua sistematis, urut. Walaupun mungkin sebahagian ahli atau pendidik mungkin menerapkan secara acak, mungkin dimulai dari mencoba dulu ya, nanti setelah mencoba baru mengamati. Tapi kalau menurut pandangan saya ya 5 tahapan itu mesti diterapkan secara sistematis, urut, karena tahapan itu menuntun siswa dalam membangun atau menyusun pemahaman atau konsep pengetahuan yang akan mereka dapatkan gitu Kak. Harus yang 5 iya, dan urut gitu. Walaupun mungkin sebahagian ya ada juga berbeda, nggak mesti harus urut gitu. Yang penting siswa aktif dan terlibat ya, is okay, nggak ada masalah. Ini ada yang bertanya nih Pak. Waalaikumsalam, ini salam kenal tapi nggak tahu namanya nggak ada namanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan saya ke Pak ini tentang scientific approach. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kendala ketika menerapkan scientific approach dalam proses pembelajaran di era degradasi moral yang kita alami saat ini? Oke, baik. Ya, saya pikir ini memang 2 hal yang berbeda tapi saling terkait. Artinya di satu sisi kita memang dihadapkan kepada perkembangan teknologi itu. Artinya teknologi memberikan dampak positif dan negatif ya. Positifnya ya banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya dalam pembelajaran. Artinya salah satunya misalnya sumber belajar itu tidak lagi hanya terpusat, artinya sumber utama itu tidak hanya dari guru, tapi dengan teknologi siswa bisa mendapatkan sumber belajar yang lain dari HP misalnya. Kan setiap siswa hampir punya gadget masing-masing, dan itu tidak, artinya kebanyakan ya Android, dan situ banyak informasi terkait pembelajaran akan mereka dapatkan. Tapi di sisi lain ketika teknologi itu disalahgunakan ya itu tadi akan berdampak negatif. Salah satunya degradasi moral, misalnya adanya penurunan perilaku, sikap, akhlak gitu. Namun di sisi lain kembali ke pertanyaan yang ditanyakan tadi, nggak ada nama ya Kak ya yang penanya. Ya baik, nggak ada masalah, yang penting kita fokus ke pertanyaannya Kak. Ya, bagaimana ketika ada kendala? Ya intinya kalau kendalanya misalnya ketika misalnya sumber belajar tadi, misalnya siswa sudah bisa mendapatkan dari HP, tidak hanya terkait bahan belajar yang mereka dapatkan, tapi juga informasi yang negatif akan mereka dapatkan. Ya tidak bisa kita hindari. Caranya di samping kita berusaha melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, nanti dengan berbagai sumber belajar, bahkan kita dalam rencana pembelajaran kita membolehkan bahwa siswa menggunakan HP misalnya dalam pembelajaran untuk mendapatkan informasi belajarnya, ya kita ikuti dengan kita barengi dengan aturan yang jelas. Misalnya ketika siswa misalnya dalam belajar gitu dibolehkan membawa HP karena itu bagian dari sumber belajar yang akan bisa mereka manfaatkan, gunakan gitu, ya kita ikuti dengan aturan. Misalnya selama proses pembelajaran
yang diakses hanya terkait dengan materi pembelajaran saja gitu, tidak mengakses yang lain. Tentu diikuti dengan kontrol dari seorang guru. Makanya guru tadi tidak hanya duduk di depan kelas memberikan perintah gitu, tapi juga berkeliling. Kan kelas itu kan salah satu keterampilan guru itu bagaimana mengelola kelas. Kalau guru hanya duduk dan memberikan perintah dari tempat duduk, ya merasa pasti mereka akan leluasa melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Artinya dengan teknologi pendekatan saintifik akan bisa lebih optimal kita terapkan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tapi di sisi lain juga harus kita iringi dengan peran kita sebagai pengontrol, pengawas dalam selama proses pembelajaran gitu sepertinya. Oke, itu dijawab ya oleh Pak Syafrianto. Semoga ibu ini mungkin ini ada namanya kalau jadi segala namanya. Oke, Bu, masih pertanyaan, langsung aja kirimin pertanyaan kamu di 0822 99996 105. Nah, tentang saintifik ini pasti banyak kriteria pendekatannya ya Pak ya. Dan gimana sih Pak jenis-jenis pendekatannya, seperti maksudnya kayak seperti apa yang harus diajarkan untuk mendekati pembelajaran kepada murid? Oke. Baik, mohon maaf jika saya salah tangkap dari apa yang kakak tanya ya. Yang jelas pertama saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan pembelajaran yang bisa tadi merubah paradigma dari teacher center ke student center itu tidak hanya pendekatan saintifik, Kak. Ibaratnya pendekatan saintifik ini merupakan cara atau teknik yang bisa ditempuh guru yang sifatnya masih lebih umum gitu. Nanti ada pendekatan atau istilah lainnya model pembelajaran yang mungkin yang juga sejalan atau relevan dengan tujuan dari pendekatan saintifik. Salah satunya student center learning, pembelajaran terpusat pada siswa. Di antaranya apa? Dan ini juga secara jelas disebutkan dalam K13, itu disebutkan di antara model pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan pendekatan saintifik itu yang lebih spesifik ada model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada model pembelajaran project based learning. Yang ketiga ada discovery learning, dan yang keempat ada model pembelajaran kooperatif. Ya, itu gambaran umum. Spesifiknya gimana? Ya mungkin tidak cukup waktu bagi kita menjelaskan di sini untuk setiap model tadi. Yang jelas bagi pendengar mungkin yang ingin mendalami, ingin mengetahui lebih lanjut, ya bisa mendapatkan berbagai macam sumber informasi, termasuk salah satunya dari gadget kita gitu. Artinya itu sudah tersedia luas di berbagai sumber media sosial atau internet. Jadi itu kalau salah kan yang untuk menjadi teman setia Anda orang PFM di website. Oke, balik lagi bersama Anda dan juga Pak Syafrianto di sini ya. Sudah panjang lebar juga ya pada tadi pembahasan kita, tapi sebenarnya tidak cukup juga ya waktunya. Apalagi mungkin durasinya juga tinggal 10 menit lagi nih. Untuk di sesi terakhir ini Pak, boleh dong disebutkan kesimpulan atau mungkin kesan-pesan terakhir, apalagi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa nih, untuk anak-anak SMA juga yang lagi dengar, apalagi mungkin di malam hari ini banyak anak SMA yang dengar ya. Jadi mohon dikasih Pak kesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan kita malam hari ini Pak. Baik, terima kasih Kak Wanda. Pertama saya ingin menyempurnakan mungkin penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pertama terkait dengan 5 tahapan pendekatan saintifik atau scientific approach tadi. Ada 5. Yang pertama dimulai dengan kegiatan mengamati, kemudian yang kedua dengan kegiatan bertanya, yang ketiga dengan kegiatan mencoba, yang keempat dengan kegiatan mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasi. Nah, kelima tahapan ini sekali lagi ini adalah satu kesatuan, ibarat sebuah bangunan itu tidak bisa dipisahkan. Artinya dalam pelaksanaan pembelajaran 5 tahapan ini hendaknya, idealnya seorang guru harus menerapkan. Ya, kemudian yang kedua sistematis tadi, penerapannya harus ya bukan harus sih, tapi idealnya yang sebaiknya harus urut gitu. Karena tahapan ini menggambarkan proses yang akan dilalui oleh siswa dalam membangun konsep atau pengetahuan mereka ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian bagi
calon guru atau bagi mahasiswa yang terutama yang kuliah di bidang pendidikan, pesan saya ya salah satu yang paling penting ya harus dikuasai adalah bagaimana pertama merancang pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir mengevaluasi. Nah, pada proses merancang dan melaksanakan itu salah satunya pembelajaran yang akan memberikan kesan dan pengalaman berharga bagi siswa ya salah satunya dengan pendekatan saintifik. Jadi silakan pahami betul secara konseptual bagaimana pendekatan saintifik itu, lalu bagaimana pahami juga, kuasai juga bagaimana menerapkan dalam pembelajaran. Karena bagaimanapun pendekatan saintifik ini akan sangat berguna dalam proses pembelajaran, meskipun akan berganti lagi kurikulum. Ini kan sudah ada wacana lagi kan, ada istilahnya ada kurikulum merdeka sekarang gitu ya. Walaupun ganti kurikulum tapi proses pembelajarannya tetap saja bisa, salah satunya dengan pendekatan saintifik tadi, karena berdasarkan urgensinya tadi, bahwa dengan pendekatan saintifik siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berharga gitu, sehingga mereka memperoleh pengetahuan itu tidak lagi berdasarkan penerimaan atau informasi yang sepenuhnya dari guru, tapi mereka membangun pengetahuan itu sendiri. Ibaratnya begini Kak, ketika seorang anak ada dua perbandingan. Anak ketika guru memberikan layangan yang sudah jadi dengan layangan yang sudah jadi itu baru guru menjelaskan anak-anak proses pembuatan layangan itu dimulai dari adanya dicari bambu lalu diraut, lalu nanti diberikan ditempel kertasnya, artinya dilengkapi dengan kertas lalu kasih tali. Akan berbeda jika yang anak tadi mendapatkan layangan dengan proses yang memang mereka lalui. Misalnya guru menyediakan alat dan bahan, ya artinya meraut bambunya, membuat tulangnya, memang mereka langsung melakukan gitu. Setelah meraut tulang apa yang dilakukan, nanti mengikat dengan benang, lalu setelah ada benang nanti melengkapi dengan kertas layangannya, lalu dikasih tali. Itu kan memberikan pengalaman langsung. Kalau proses kedua tadi, kalau proses pertama kan langsung jadi, dah ini kalian masing-masing bapak atau ibu berikan satu layangan, lalu setelah mereka memegang layangan baru guru menjelaskan apa itu layangan, bagaimana proses membuatnya, dibanding tadi yang cara belajar yang kedua gitu. Artinya memang di awal boleh saja guru memberikan pengantar, memberikan informasi terkait layangan, tapi untuk mendapatkan layangan itu memang dilalui prosesnya oleh siswa dengan melakukan secara langsung. Itulah ibaratnya Kak. Jadi nanti pesan saya juga kepada Ananda, mahasiswa calon guru yang memang kuliah di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, ya silahkan tingkatkan kompetensi kalian. Yang kalau kita tahu kan ada 4 kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh guru. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik, kemampuan dalam merancang, melaksanakan pembelajaran, kemampuan dalam mendidik siswanya. Ya salah satunya tadi kalau kita tarik kembali ya dengan pendekatan saintifik ini. Saya pikir itu Kak sebagai penutup dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk Pak Syafrianto ya, sudah memberikan penjelasan berkaitan tentang apa itu scientific approach. Tapi sebelum tutup ini mau Bapak salam-salam. Oh ya, saya pikir ya secara umum saja. Pertama terima kasih kepada pihak Raw FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya ya dosen-dosen UIN Padang Sidimpuan, khususnya saya malam hari ini berkesempatan menyampaikan sedikit ilmu barangkali. Kemudian juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah ikut dalam kegiatan malam hari ini, baik secara aktif menyampaikan pertanyaan maupun barangkali dengan menyimak saja. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat atau ilmu yang didapat, dan saya juga yang selaku yang katakan sebagai narasumber juga tidak merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu sudah benar sepenuhnya. Jadi boleh saja jika ada mahasiswa atau rekan sesama dosen kalau ada ingin berdiskusi, wah saya punya pandangan lain tentang pendekatan saintifik, ya boleh kita diskusi gitu ya. Saya kira itu juga keluarga besar UIN Padang Sidimpuan saya rasa.